Orang-orang percaya akan mengalami perubahan dan mulai mewarisi roh yang tahir, sehat, dan akurat, karena mereka dibawa terhubung dengan rahim profetis yang dihadirkan oleh hamba-hamba Tuhan yang menjadi representasi Bapa. Saya merasakan adanya limpahan kasih setia Tuhan atas keberadaan umatnya yang selama ini terserak, sedang dilimpahkan secara besar-besaran dari ruang tahta. Mereka yang selama ini hidup dengan membawa luka, sakit hati, menyimpan kepahitan terhadap pemimpin atau orang-orang lain yang dianggap bertanggung jawab atas semua hal buruk yang dialami, akan secara begitu saja mulai membuka diri kepada para hamba Tuhan yang memang Bapa munculkan untuk merepresentasikan keberadaannya. Para hamba Tuhan tersebut membawa di dalam hidupnya frekuensi sorga. Ada realita hadirat Tuhan dan kehangatan kasih Bapa yang secara misterius mampu menarik orang-orang yang masih hidup dengan membawa luka tersebut untuk mendekat dan mendengarkan message atau pesan Tuhan yang disampaikan oleh sang hamba Tuhan. Melalui titik kontak yang mulai terbangun dengan sang hamba Tuhanlah, kembali ada pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup para jemaat yang terluka tersebut. Secara perlahan tapi pasti, berbagai pekerjaan firman dan roh tersebut mulai menginjeksikan kehidupan ilahi ke dalam keberadaan jemaat. Sekaligus pada saat yang sama, mulai membersihkan dan menyembuhkan semua luka dan trauma yang dibawanya. Rahim profetis sedang terus bekerja untuk melahirkan kembali jemaat yang selama ini hidup dalam luka dan menjauh dari kebenaran atau jalan Tuhan. Secara perlahan tapi pasti, kualitas manusia roh yang selama ini sudah dirusak oleh iblis, dirajut dan dibenahi kembali melalui pekerjaan firman dan roh yang terus dihadirkan oleh para hamba Tuhan tersebut ke dalam hidup jemaat yang membuka hatinya. Satu persatu, berbagai aspek dan area kehidupan yang selama ini keliru mulai dibenahi. Dari aspek sikap hati, aspek sudut pandang atau konsep pikir, aspek prinsip kebenaran yang dijadikan sebagai dasar keyakinan. Semua dibenahi oleh Roh Kudus. Jadi, jemaat sekali lagi akan memiliki kualitas hidup yang tahir dari berbagai emosi negatif, kebencian, ataupun sifat mementingkan diri sendiri, yang seringkali menjadi sumber masalah dalam menjalani kehidupan bersama. Kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, "Sekarang, saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi, berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati." Lalu dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16 dituliskan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Saya berdoa biarlah seberapa banyak kita yang sedang mendengarkan daily devotion ini dan mendapati bahwa selama ini kita sedang menjalani hidup dengan terus membawa luka dan ketidakakuratan hidup. Kita langsung mengalami bekerjanya manifestasi limpahan kasih setia dan kebaikan Tuhan tercurah memenuhi batin kita. Tuhan berkenan untuk mengkondisikan diri kita mengalami dampak dari doa-doa yang banyak dinaikkan oleh para hamba Tuhan atau imam kepercayaan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami divine encounter dengan kasih setianya. Membawa kita untuk terhubung dengan message kerajaan yang sedang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang merepresentasikan keberadaan Bapa. Melalui doa-doa dan message kerajaan yang kita dengar pula lah, kita jadi terus mengalami berbagai jamahan Tuhan yang dihadirkan melalui berbagai penyingkapan firman dan pekerjaan rohnya di dalam hidup kita. Memastikan keberadaan kita yang selama ini compang-camping secara rohani. Jadi sekali lagi didandani dengan kuasa firman-Nya.
Kita mengalami keberadaan kita yang tahir, membawa roh yang sehat dan akurat, adalah merupakan hasil bentukan firman dan rohnya yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Di dalam nama Yesus, hidupmu dibangun ulang, dilahirkan kembali melalui pekerjaan firman dan roh yang terus terjadi dalam hidupmu, memastikan keberadaanmu, mewarisi kualitas manusia roh yang tahir, yang sehat dan akurat di hadapan Bapa, membuatmu kembali memiliki level keterhubungan dan kebergantungan yang terus bertumbuh pada realita Bapa, memanifestasikan realita kasih dan keberadaan Bapa dalam hidupmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.